beberapa strategi yang kita lakukan yaitu mengenai macam-macam jenis candle. Candle apa saja yang berpengaruh, yang dia bisa naik dan bisa turun. Artinya apa? Nanti Bapak Ibu akan menganalisa secara objektif. Kenapa candle itu bisa naik dan kenapa candle itu bisa turun. Candle adalah mewakili harga di sebuah pasar. Misalnya kalau pasar mata uang, candle merah mewakili penjual atau seller. Candle biru mewakili pembeli atau buyer. Jadi Bapak Ibu di sini prinsip dasarnya adalah bagaimana mengetahui harga itu bisa naik dan bagaimana mengetahui harga itu bisa turun. Kalau prinsip dasar ekonomi, kalau harganya naik, yaitu berarti banyak pembelinya. Perbandingannya, kalau penjualnya 1, pembelinya 10, harganya naik secara logika karena banyak pembeli. Terus harganya turun, berarti banyak penjual dengan persentase, misalnya penjualnya 10, pembelinya 1, berarti harga mengikuti pembeli, yaitu banyak pembelinya, berarti harga akan turun. Di sebuah trading forex atau komoditi, kita harus pinter yang namanya membaca harga. Harganya mau turun atau harganya mau naik, itu ditentukan oleh volume candle. Jadi ini adalah dasar daripada trading. Volumenya itu banyak mana antara buyer dan seller. Mari kita kupas satu persatu beberapa macam, yaitu volume candle yang untuk mengetahui harga naik dan untuk mengetahui harga turun. Oke, kita mulai. Sekarang kita mulai mau bertransaksi sahu atau komoditi atau emas. Langkah yang pertama yang kita ketahui, kalau warna merah dia mewakili seller, penjual. Kalau warna biru, dia mewakili buyer atau pembeli. Sekarang, kalau setiap harga naik, awalnya didahului dengan warna biru dulu. Biru, pindah ke sini, closing ke atas, dia pindah ke sini, dia akan naik lagi biru. Dia closingnya, kalau blue closingnya di atas, pindah lagi ke sini, warnanya biru. Dan ini closingnya juga di atas. Kalau warna merah atau warna seller, warnanya merah, ini closing candle-nya di bawah. Jadi ini sudah menunjukkan banyak sellernya, kalau ini sudah menunjukkan banyak buyernya. Nah, sekarang kita harus bisa kita untuk membaca bagaimana harga itu mau naik. Kita lihat dari sini. Ini contohnya harga emas sekarang, yaitu di 1.570.91 troy ounce. Ini kita mau baca mulai tanggal 24 Januari. 24 Januari, merah, hijau, biru, merah, biru, merah, merah, merah. Kita cari candle yang signifikan. Artinya signifikan apa? Candle yang bisa mengetahui harga itu turun dan harga itu naik. Kita lihat biru. Lah, disinilah warna biru mengalami kenaikan di sini. Dia akan pindah candle ke sini, ke atas. Ke atas ini ya. Candle pertama kali terbentuk naik ke sini warnanya apa? Biru. Warnanya biru. Berarti ada setelah closing candle di atas dia pindah ke sini warnanya biru. Biru berarti banyak pembelinya. Tapi di perjalanan puncaknya di sini penjual melawan. Red. Jadi warna merah. Berarti dalam satu candle ini sudah ada perlawanan antara buyer dan seller, dan endingnya seller menguasai atau penjual menguasai. Lah, gimana langkah kita untuk masuk pasar? Kalau sudah terjadi buyer dan seller ini menguasai yang menang seller, berarti kita pindah ke candle ke sini. Kita harus sell. Ya, kita harus jual di sini. Kalau menjual berharap turun, harganya turun. Kita beli bawahnya sini berarti sudah profit. Terus cara menghandle resikonya itu yang penting. Setelah kita sell di sini Bapak Ibu, kita jangan lupa kasih stop loss di atasnya puncak candle merah ini. Stop loss artinya kita membatasi kerugian. Dan TP-nya atau take profit-nya juga disesuaikan dengan nilainya ini. Oke Pak, tarik Pak. Ini berapa? Ya, TP-nya ini stop loss-nya segini, sorry. Stop loss-nya sini. Dari sini ke sini. Ya, dari sini ke sini stop loss-nya kira-kira
28 poin dan keuntungannya pun juga sebanding. Kalau kita sell di sini, juga di sini harus 26 poin. Coba kita lihat. Di sini benar nggak tercapai keuntungannya? Oke. Tercapai yaitu 26 poin. Berarti sistem kita terbaca dengan bagus karena Bapak Ibu melakukan transaksi sesuai dengan teorinya. Ini teori candle ini namanya teori candle pembalikan. Kalau orang bilang lebih kerennya namanya hammer. Tapi kita mau bahasa yang simpel dan sederhana. Pembalikan artinya apa? Setelah pindah candle ke sini, dia naik ke sini, berarti buyer menguasai. Terus dibalik jadi seller menguasai. Berarti dalam satu candle ini sudah ada perlawanan antara buyer dan seller. Endingnya dimenangkan oleh seller. Berarti seller menguasai pasar. Makanya kita harus lihat di sini. Dan target profitnya di sini dan stop loss-nya di sini. Oke? Itu untuk mengetahui harga turun. Sekarang kita balik badan untuk mengetahui harga itu mau naik. Setelah closing candle di sini dia pindah ke sini spread. Kalau merah, candle merah closingnya di bawah. Dia pindah ke sini. Dia mengalami penurunan dulu. Warnanya apa kalau turun? Merah. Merah. Warnanya merah. Merah berarti seller menguasai. Terus di sini terjadilah kejenuhan pasar, muncullah perlawanan yang namanya buyer. Buyernya jalan. Berarti dalam candle ini juga sudah ada perlawanan antara seller dan buyer, antara penjual dan pembeli. Endingnya tetap dimenangkan namanya pembeli. Kenapa kok dimenangkan pembeli? Karena warnanya biru. Nah, berarti kita action masuk pasarnya di mana? Yaitu kita pindah candle di sini, kita buy. Kenapa tunggu pindah candle? Biar terbentuk candlenya ini secara settle. Settle itu punya tetap. Jadi tidak muncul yang namanya keraguan. Kita buy di sini, stop loss-nya di sini. Kita lihat Pak, stop loss-nya di sini kita tarik berapa poin? Stop loss-nya sekitar 53,9 poin. Berarti kita juga mempunyai kemungkinan profit juga 53. Kita lepas. Oke, 53 dapat enggak? 56 sampai sini. Berarti di sini target profitnya. Target stop loss-nya 51, target profitnya juga 51. Itu namanya 1:1. Dan ini sudah profit. Candle ini kebetulan sekali satu candle ini bergerak setiap jam. Kenapa kita munculin bergerak setiap jam? Karena lebih efisien daripada 5 menit, 15 menit, dan 30 menit. 1 jam lebih gampang dibaca dan lebih santai kita untuk trading. Nanti kalau pakai H4 lebih santai lagi, tapi hasilnya saya pikir lebih banyak 1 jam. Ya, oke? Kita melalui, nah ini candlenya namanya candle pembalikan. Candle pembalikan, habis biru dibalik jadi merah, kita sell di sini. Ini habis turun merah dibalik jadi warna biru, kita buy di sini. Manajemen resikonya kita stop loss di sini, kita TP di sini. Ini tidak kena stop loss, ini juga tidak kena stop loss. Berarti dalam kemarin, trading kemarin tanggal 24 Januari, kalau kita membaca pasar dengan benar, actionnya dan melakukan eksekusi dengan benar, hasilnya profit konsisten. Oke? Kita flashback lagi tanggal 23. Kita nanti akan uji selama 1 bulan. 23 Januari. Ya, kita mulai. Ini namanya harga pembukaan batasan hari. Ini batasan hari. Ini kita bentuk batasan hari, waktu pembukaan pasar jam 6 pagi. Ini karena waktunya sana mundur karena musim dingin, harga naik. Tapi kita tidak bisa masuk pasar. Ini masuk pasarnya gimana? Karena belum tahu perlawanannya. Biru lawan biru tidak mungkin, pembeli. Disinilah terjadi pergerakan pasar setelah biru closing di atas, dia pindah ke sini. Dia naik dulu. Kalau warna naik, berarti warna pembeli. Jadi ini pembelinya ada di sini. Pembelinya bermain di sini, lihat dia naik ke atas, ini lebih tinggi daripada sebelahnya, berarti ini adalah pembeli sampai ke atas ini. Setelah pembeli sampai ke atas di sini, dia mengalami pembalikan pasar, yaitu penjualnya atau sellernya melawan. Sellernya melawan. Lah, perlawanan ini juga sama seperti yang tadi berikutnya, ini adalah candle perlawanan. Validitasnya untuk handle perlawanan rata-rata di atas 90%. Berarti Bapak Ibu bisa menikmati keuntungan
bisa 90% kalau bisa membaca dengan benar. Ini setelah kita tadi naik, buyer menguasai, terus dibalik jadi seller menguasai. Nah, action pasarnya gimana? Ini H1, tunggu closing candle. Berarti setelah pindah ke sini, ini actionnya. Kita menjual di sini, sell. Terus stop loss-nya di sini. Stop loss-nya 38 poin. Berarti kita juga mengalami TP harus 38 poin. Oke. Iya, 38 berarti terlaksanalah sistem kita, teori kita yaitu kita sudah batasi resiko di sini 38 poin, kita sell di sini dan take profit di sini sudah memenuhi syarat. Oke? Berarti candle ini sangat valid. Kita pindah lagi ke sini. Ada candle perlawanan namanya biru, naik setelah merah dia biru, naik sini. Ternyata perlawanannya gagal, tidak menembus merah ke sini. Nah, ini namanya perlawanan gagal. Terus biru lagi juga nggak menembus merah sini. Lah, di sini terjadi lagi. Lah itu biru pindah ke sini, closing di atas, warna biru pindah ke sini jebret, mengalami kenaikan. Pertama kali pembentukan candle ini warnanya biru. Habis itu dia berbalik badan lagi jadi warna merah. Jadi warna merah. Jadi di sini juga terjadi namanya candle pembalikan atau orang bilang hammer, bisa dibilang itu doji, hammer aja lah. Hammer aja sama pin bar, orang-orang bilang. Kita ambil yang sederhana yaitu pembalikan. Setelah warna biru dibalik jadi warna merah, berarti dalam satu candle ini sudah ada perlawanan antara buyer dan seller. Endingnya tetap dimenangkan oleh merah. Berarti merah apa? Seller. Berarti seller, kita pindah ke sini, kita lakukan transaksi yaitu sell. Stop loss-nya di sini. Dan TP-nya 31 poin, mengenang nggak TP-nya? Ya, akhirnya terpenuhi juga. Berarti teori candle sangat valid. Tingkat validitasnya bisa 90%. Nanti Bapak Ibu bisa memenuhi syarat lagi. Oke, setelah harga seller turun ke sini, pindahlah dia closing di bawah. Kalau warna merah closing di bawah, dia pindah ke sini jebret. Ini buyer melawan. Tapi dia tidak bisa menembus sellernya sini. Berarti perlawanan ini sia-sia. Diikuti lagi. Setelah closing di atas, dia pindah ke warna buyer, closingnya pindahnya di atas. Dia seller melawan. Tapi juga sia-sia. Karena tidak tembus di bawahnya sini. Terus terganti lagi lah. Buyer lagi melawan, juga tidak menembus atasnya juga. Terjadilah apa itu? Perlawanan lagi di sini biru lawan merah. Yang dilawan ini kecil Bapak Ibu ya. Yang dilawan kecil. Tapi minimal harus 10 poin. Coba kita lihat, kita ukur 10 poin enggak ini? Enggak sampai 10 poin, berarti ini tidak bisa dibaca. Minimal 10 poin. Berarti ini perlawanan untuk lawan ini percuma karena nanti hasilnya juga sedikit. Oke, kita lalui merah. Merah ini di sini closingnya di bawah. Setelah closing di bawah, dia pindahnya ke sini jebret. Dia mengalami penurunan harga, berarti ini seller pertama kali menguasai warnanya merah dan dibalik lagi jadi warna biru. Berarti dalam satu candle ini juga terjadi perlawanan antara seller dan buyer. Endingnya tetap dikuasai oleh buyer. Berarti Bapak Ibu melakukan transaksinya, bayarnya di sini. Setelah pindah candle ke sini, beli di sini. Stop loss-nya di sini. Kita ukur berapa poin? 32 poin, kita naik ke atas 32 poin. Nah, berarti sudah terpenuhi. Syarat 1:1 itu biar memberikan kesan bahwa kita itu secara teori harus apa? Harus benar. 1 lawan 1. Kalau ruginya 1 harus untungnya 1. Kalau misalnya Pak, saya kepingin untungnya banyak. Nanti saya kasih simulasi daripada candlenya. Lah, yang berikut setelah kita tadi buy di sini dan profit di sini, disinilah terjadi puncaknya. Puncaknya kayak satu candle ini terjadi di sini. Oke? Di sini ada perlawanan yaitu seller. Dia seller turun di sini. Jebret. Maunya melawan sampai sini, tetapi tidak terjadi perlawanan. Inilah yang dinamakan candle inside bar atau
kecepit. Kalau bahasa lebih simpelnya sederhana, candle kecepit. Ini namanya inset bar. Inset bar itu artinya apa? Dia di tengah-tengah bar ini, candle ini dan candle ini. Berarti transaksinya gimana? Ini tidak perlu pindah candle. Kalau inset bar sama TNT nanti nggak perlu pindah candle. Inset bar ini inset bar sempurna karena apa? Walaupun ini warnanya merah, di bawah ini ada namanya shadow, bayangan di bawah kita asumsikan adalah bayangan pembeli atau bayangan buyer. Inset bar artinya dia di tengah bar ini dan di tengah bar ini, itu namanya inset bar. Ini tidak perlu pakai pindah candle sini langsung beda. Dia harus nge-break di sini dulu biar terpenuhi insetnya. Jadi kalau pas pindah di sini, Bapak Ibu harus buy stop di sini kalau inset bar. Jadi tidak perlu tunggu di sini enggak kelamaan, langsung buy stop di sini. Buy stop di sini, makanya target kerugiannya di sini. Kita lihat berapa poin? 38, kita naik 38 dapat enggak? Oke, dapat. Berarti dalam satu transaksi kemarin tanggal 23, transaksi yang masuk yaitu sell profit 1 kali, sell profit 2 kali 1 hari, buy profit 3 kali, dan lagi profit 4 kali. Bayangkan kalau kita bisa membaca pasar profit 4 kali dengan rata-rata keuntungan di atas 20% 1 kali masuk pasar. Berarti kan terpenuhi kalau kita di sini mau mencari uang yang lebih banyak, tapi harus mengetahui cara candle yang benar, membaca yang benar. Kita ulas bolak-balik ini kan baru salah 2 hari. Nanti kita ulas ke belakang lagi, silakan ke belakang lagi Pak. Kita ulas sampai 1 bulan. Nanti biar tahu jenis-jenis candle yang mantap. Oke? Nah, pembukaan pasar terjadi penurunan. Ini juga namanya inset bar. Karena apa? Di dalam bar ini, di dalam bar merah, birunya ini di dalam bar merah ini juga inset bar. Tapi saya sederhanakan namanya turun, naik, turun. Juga selnya di sini. Ini saya sederhanakan namanya TNT. Turun, naik, turun. Kalau bahasanya orang keren namanya inset bar. Artinya inset bar apa? Bar bayarnya ini di antara seller ini, namanya inset bar itu. Ini kalau kita mau masuk pasar, kalau pas pindah candle ke sini Bapak Ibu, selnya harus nge-break di sini, tidak perlu pindah ke sini terlalu lama. Lah ini stop loss-nya juga di sini. Stop loss-nya 36, profitnya 36. Oke, memenuhi syarat, berarti tanggal 22 sudah memenuhi syarat. Oke, di sini. Nah, dari tadi kan kita melihat hanya perlawanan satu candle. Sekarang kita mau lihat perlawanan namanya many candle atau banyak candle. Many candle terpenuhi di sini. Merah di sini, seller sini dilawan oleh buyer. Ternyata tidak melawan karena nggak tembus atasnya sini. Ini juga buyer juga nggak melawan tembus di sini. Ini juga masih seimbang karena di sini. Lah, kita mau lawan ini. Mau lawan candle ini, kita ukur dulu berapa? Kita ukur dulu Pak. Atas bawahnya berapa? Perlawanannya sudah mencapai 27, berarti layak dilawan. Lawan keroyokan boleh nggak? Boleh, ini yang namanya many candle atau banyak candle. Satu lawan banyak candle. Boleh nggak? Boleh. Ini candle seller dipindah ke sini, pindah ke bawah sini, buyer ngelawan. Ternyata belum nge-break di atasnya seller. Turun lagi ke sini. Lah ini yang dinamakan perlawanan 2 candle. 1 candle dilawan 1, 2. Berarti buyer pindah ke sini, kita melakukan transaksi buy di atasnya seller sini. Nah, B-nya di sini. Stop loss-nya di sini. 34 poin, dapat enggak 34 poin? Dapat ya? Dapat, berarti terpenuhi. Dalam 1 hari satu tanggal 23 sudah profit sekali, profit 2 kali. Sekarang candle yang biasanya Bapak Ibu sangat terkenal yaitu candle doji. Kalau di RTI diomongin candle galau. Doji ini terpenuhi doji. Doji itu Pak, antara shadow di atas dan shadow di bawah hampir sama. Bodinya kecil, ini namanya kalau orang Jepang namanya doji, kita di sini istilahkan yaitu candle galau, gak jelas karena antara seller dan buyer masih seimbang. Untuk mengetahui
mencapai profit yang konsisten, ini pakai dua cara, yaitu cara pertama kita di sini di atasnya candle doji ini kita kasih buy stop, di atasnya candle di bawahnya candle doji ini kita pasang sell stop. Kita mau cegat dua-duanya mau lari kemana, karena kan nggak jelas, bisa naik bisa turun. Ternyata yang kesentuh pertama yaitu buyernya, kita buy di sini namanya buy stop, berarti sell stop di sini harus dihilangkan. Berarti kita sudah masuk area buyer. Stop loss di sini ganti stop loss. Stop loss. Akhirnya dia mengalami naik, endingnya tetap profit. Oke, berarti tanggal 22 Januari Bapak Ibu bisa mendapatkan satu kali kesempatan untuk seller, satu kali kesempatan untuk many candle buyer, satu kesempatan untuk candle galo atau doji. Berarti 3 kesempatan. Bayangkan Bapak Ibu kalau itu memenuhi cuma 10% atau 20%, berarti 3 kesempatan bisa dapat 60%. Nah, nanti Bapak Ibu bisa melihat ini secara detail. Oke, kita kupas lagi candle yang lain tanggal 21. Kita sudah kenal yaitu pembalikan, doji, many candle, insert bar atas, insert bar bawah. Sudah 5 candle. Kita mau kenalin 10 candle cara masuk pasar yang benar. Oke, nah kita mulai dari sini. Ini kita nggak bisa lawan karena masih pembukaan. Nah ini namanya, ini jarang terjadi ya. Ini namanya marble candle. Pindah ke sini, dia bayarnya tinggi, naik ke sini. Naik ke sini, terjadilah perlawanan. Kalau tadi many candle itu 2 ya, 1 lawan 2. Kalau marble candle bisa lawan 4, bisa lawan 5. Ini namanya marble candle, goe candle. Naik bayar dilawan ini nggak bisa, baru lawan break di sini lah. Bapak Ibu melakukan transaksi, ngebreaknya selnya di sini, stop lossnya di puncaknya sini, nyampe target nggak kira-kira? 95 target ke bawah Mas, 95 dapat enggak? Oh luar biasa, dapat berarti terpenuhi money candle-nya, margin candle-nya terpenuhi. Bapak Ibu melakukan sell di sini sangat valid dan stop loss-nya di sini. Oke, berarti ini untung banyak ini, untung banyak. Terus yang kedua, jalan. Oke, yang kedua ini sebenarnya kita mulai dari sini dulu. Ini kayak namanya candle bercandle. Mulai dari sini, yaitu buyer turun pindah candle ke sini ke atas, dia nge-break di sini boleh sell di sini karena ini candle bercandle namanya. Ini margin candle, ini candle bercandle. Oke, candle bercandle, margin candle, kita sell di sini, stop lossnya di sini, nggak kena stop loss, TP tidak 35. Oke, TP berarti ini terpenuhi. Terus yang kedua lagi yaitu candle merah ini, candle ini belum pembalikan tapi ini sudah terbentuk yang namanya hammer tapi masih setengah. Artinya apa? Warnanya kalau kita naik ini warnanya biru itu hammer sempurna. Ini masih setengah. Nanti penerapan cara masuk pasarnya bagaimana? Setelah pindah ke sini jebret, dia turun ke sini. Turun ini ngeblok, warnanya ngeblok merah salonnya. Terus di sini banyak orang beli, bayarnya ikut. Jebret gini. Tapi di sini masih ada yang namanya penjual. Ini pembeli. Secara matematika, pembeli sama penjualnya banyak pembelinya, tapi kita mau save hati-hati. Pindah ke sini, Bapak Ibu harus melakukan transaksi, bayarnya di atasnya sini, di atasnya merah ini, stop lossnya di sini. Oke, berarti sudah profit di sini. Berarti untuk tanggal 21, 1-2 kali pakai candle bercandle sama candle martil atau ini, hammer ini. Tapi hammernya hammer setengah, belum sempurna. Tapi bisa disempurnakan melalui kita buy di sini. Oke, kita kupas lagi tanggal 20. Biar tahu, berarti kan ulasan pertama kali tadi namanya candle pembalikan, candle doji atau galo, candle insert bar atau insert bar atas namanya ketepit, insert bar bawah namanya TNT, turun naik turun. Terus candle bercandle, margin candle, berarti sudah 7. Saya cuma kupas 10 candle macamnya. Oke, kalau ini seperti yang tadi sudah terpenuhi. Ini juga, ini candle perlawanan, naik dulu warnanya biru, dibalik jadi warna merah, berarti perlawan, kita sell di sini,
stop lossnya di sini, TP-nya di sini terpenuhi. Nah, ini sama seperti tadi, candlenya turun, ini warnanya merah, terus dibalik jadi warna biru, berarti ini udah ada candle perlawanan, endingnya tetap menang buyer, berarti buy di sini tetap profit. Oke, ini kesempatan sedikit karena pasarnya juga sideways. Oke, kita lihat lagi tanggal 17 Januari. Nah, ini candle yang berikutnya adalah candle engulfing. Engulfing itu adalah candle merangkul. Ini merah, ini sellernya. Sampai ke sini, tertingginya di sini, terendahnya di sini. Dia turun, pindah candle ke sini. Turun ke sini, ini namanya seller menguasai, terus dibalik jadi warna biru atau warna buyer. Merah ini di engulfing itu dirangkul sama biru. Berarti dalam kata logikanya kalau orang dirangkul dari belakang mengalami yaitu kekalahan. Berarti candle engulfing ini sudah namanya engulfing sempurna. Birunya lebih atas dan birunya lebih bawah. Ini di dalamnya candle biru. Ini namanya engulfing sempurna. Jadi kita setelah actionnya yaitu setelah pergantian jam kita pindah ke sini buy. Stop lossnya sini, targetnya memenuhi enggak? Berarti sudah 8 candle, yaitu engulfing. Oke, sudah memenuhi target sampai ke sini berarti sudah untung. Oke, ini sesi kedua yaitu mengenai cara membaca. Kalau tadi itu komoditi emas, sekarang kita membaca mata uang atau valuta asing. Kebetulan di sini kita contohkan yaitu GBP USD atau pound sterling terhadap USD. Kita lihat mulai kemarin tanggal 23. Kita lihat ya Pak, 23 Pak. Momen-momen mana yang bisa memenuhi kita untuk sell dan memenuhi untuk buy? Tanggal 24. Saya ulas kembali lagi tanggal 24. Nah, ini luar biasa nih, pergerakannya sangat luar biasa karena kemarin ada yang namanya news. News adalah berita fundamental yang menggerakkan harga pound sterling. Kemarin gubernurnya BI-nya pound sterling mengadakan press conference. Jadi pergerakannya sangat luar biasa. Dalam 1 jam dia bergerak sekitar 100 poin. Berarti adalah pengikut pasar yang sangat besar kalau dalam 1 jam bergerak 100 poin karena kemarin ECB-nya ngomong melalui news jam setengah 8 malam waktu Indonesia bagian barat kemarin. Kita mulai dari paginya, pembukaan pasar di sini belum ada signifikan yang membentuk. Belum ada signifikan, ini beritanya masih sideways, masih nunggu berita. Pergerakan pasarnya terjadi di sini. Di sini biasanya para trader itu menunggu yang namanya momentum yaitu news atau berita. Beritanya kemarin sebenarnya pembicaraan pertamanya itu bagus, dia naik. Terus di kedua terjadi perekonomian untuk manufakturingnya pound sterling mengalami penurunan. Pertama dia optimis sekali pembicaranya, kedua mengalami penurunan. Terjadilah pembalikan pasar. Dia naik terus, bayarnya dia melawan. Pertama ngomongnya bagus, terus kedua dibalik jadi warna merah. Berarti di sini pertama kali terpenuhi yang namanya warna biru yaitu buyer. Terus dibalik jadi warna seller. Berarti ini pengikut pasarnya besar sekali karena bisa menggerakkan pasar secara besar. Lihat grafiknya 1 jam ini. Berapa poin? Hampir 84 poin. Berarti ini pengikutnya besar sekali. Lah ini bagi pelajarannya apa? Berarti kalau pengikut pasar namanya sellernya merah ini banyak, berarti dia juga akan mempertahankan yang namanya keuntungan, juga berharap untung banyak. Ini kalau kita baca secara psikologinya. Ini jelas sekali kita melakukan transaksi sell-nya setelah pindah ke sini. Sell di sini, stop loss-nya wajak sana. Tapi endingnya ini juga mengalami sideways karena jamnya masih tapi endingnya tetap juga profit. Kita lihat masih profit berapa persen? Profit 36 poin. Kalau ukurannya mata uang, kalau profit 36 poin, kalau belinya $10 itu dapat $3,6. Kalau belinya $100 itu dapat $36. Berarti sudah dapat sekitar 36% hitungannya. Berarti dari sini
Buyernya melawan, tidak tembus, dilawan lagi seller. Kalau Bapak Ibu ini turun di sini sudah sell di sini, berarti kan masih punya floating naik ke atas. Ternyata dia ditunjang namanya apa ini Pak? Ini namanya apa? Meyakinkan kalau harga ini mau turun, ini namanya inside bar atau TNT tadi. Ini kan naik nggak tembus di sini, di bawah di sini pindah floating ke atas, pindah merah ke sini, dia di break lagi di sini. Berarti setelah kita sell di sini, kalau secara teori kita juga melakukan sell di sini. Berarti 2 kali di kompon, sell di sini, sell di sini. Berarti pindah candle kita sell di sini, mengalami kenaikan tidak masalah, ditunjang lagi candle TNT atau candle inside bar turun, kita juga sell di sini. Berarti sellnya 1, sell 2. Berarti kalau TP-nya ke sini, berarti mengalami akumulasi profit yang luar biasa, yaitu sekitar 28 sama 36, sekitar 66 poin. Itu hal yang luar biasa. Kalau kita benar-benar jeli membaca pasarnya melalui sini. Terus, nah ini yang berikut lagi, ini baru 2. Setelah itu merah, dilawan biru. Biru dia tidak mengalahkan candle utama. Di sini terjadi yang lain candle lagi pembalikan. Pindah candle dia biru pindah ke atas dia naik, biru turun lagi ke merah. Ini bisa disebut doji, tapi kalau kita ngomong ini lebih cenderung ke pembalikan karena warnanya dulu ini lebih tinggi, warnanya biru. Berarti pindah candle ke sini kita sell-nya di sini. Berarti kita mengalami sell di sini, transaksi sell di sini, transaksi sell di sini, dan transaksi sell di sini. Kita punya 3 kesempatan dalam 5-6 candle ini. Berarti sell di sini, sell di sini, dan sell di sini. Luar biasa kan, untungnya bisa memenuhi targetnya ini. Kita lihat, ini targetnya berapa? Ini, gerakan yang besar ini Pak. Ini berapa poin? 85. Kalau dari sini turun ke sini, turun ke sini 33, dari sini turun ke sini, ini turun ke sini 27, 60 poin, tadi 33 sama 60 poin, sini turun ke sini. Luar biasa, profitnya terpenuhi. Kalau kita stop lossnya di sini 85, tapi kita profit 3 kali masuk pasar sudah 98 poin. Berarti ini apa? Kompon sistemnya berjalan sesuai dengan cara kita membaca pasar yang benar. Pertama kali jelas candle pembalikan, Bapak sell di sini ke bawah naik tidak masalah, karena dia nggak berani lawan sini. Setelah pindah sini merah, terjadi break di bawah, namanya inside bar-nya ini biru di tengah-tengah candle merah atau turun naik turun. Kita sell lagi di sini, perlawanan ini terjadi perlawanan arah juga di sini, kita sell di sini. Kalau kita jeli membaca pasar, di sini terjadi 3 kali masuk pasar dengan keuntungan sama seperti panjangnya ini. Berarti kompon sistemnya sangat berjalan. Untungnya juga luar biasa sesuai dengan itu. Bahwa kalau Bapak Ibu kena candle-candle yang besar ini, berarti candle ini adalah candle seller, penjual. Berarti penjualnya mau rugi atau mau untung? Mau untung. Makanya cara membacanya gini, pikiran kita sebagai seorang trader itu berangan-angan seperti investor besar. Kalau gerakan besar, berarti pasti nanti turunnya juga besar. Itu logikanya. Berpikir seorang pedagang besar, jangan berpikir seorang pedagang kecil. Kalau kita berpikir seorang pedagang kecil, jadi apa? Scalping, dibuat sedikit-sedikit, habis itu turun 16. Jangan pernah belajar scalping kalau belum bisa, bukan tidak boleh. Kalau sudah pinter monggo, tapi kalau belum bisa, jangan. Kita cari yang tradingnya enak tidur enak makan. Semuanya ada batasannya, ada manajemen resikonya. Tadi kan kalau kita sell di sini, stop lossnya di sini. Semua ada manajemen resikonya. Ya, ada stop loss, ada pagar-pagarnya yang menentukan kita aman gitu. Trading pertama kali adalah aman dulu. Sistem keamanannya gimana? Kalau aman sudah dihandle, berarti keuntungan mengikuti. Itu prinsip dasarnya. Tanggal 24 kita sudah semuanya ikut hampir 3 kali masuk pasar benar semua. Dan tidak mengalami namanya stop loss. Oke? Sekarang tanggal 23.
Nah, tanggal 23 pembentukannya pembukaan pasar jam 6 pagi, jam 5 pagi dia pindah ke sini, jebret, ini belum ngebreak di atas, ini candle apa namanya, candle pembalikan, pindah candle jadi biru, terus diubah jadi merah. Berarti dalam satu candle lagi sudah ada perlawanan, yaitu candle seller yang menguasai. Berarti kita sell di sini, profit di sini, oke, banyak sekali. Ini berusaha profit untung juga. Ini kalau ini namanya candle break candle, kita nggak perlu pindah candle ya, langsung buy di sini, sudah profit di sini. Oke, ini juga candle break candle, ini juga sell di sini, tidak perlu pindah candle. Kalau candle break candle tidak perlu pindah candle. Pindah candle artinya harus di sini, nggak langsung di break di bawahnya ini. Terus berarti ini 1, 2, 3, ini 4. Banyak sekali ini, bisa, ini 5, candle break candle 5 kali transaksi, walaupun set B, jalannya kecil tapi dapat semuanya itu. Nah itu cara membaca pasar yang dengan jeli. Nanti Bapak Ibu kalau sudah belajar membaca pasar dengan jeli, pasti dapat hasil yang sangat konsisten. Yang penting biasa membaca pasar. Oke, kita tanggal 22. Tanggal 22 kita ulas. Jadi kenapa kita ulas ini terus? Biar tahu. Ini loh cara masuknya yang benar gimana. Oke, ini candlenya kecil-kecil nggak bisa masuk pasar. Yang ini candle yang bisa masuk pasar yaitu ini. Mulai dari sini. Kita lihat. Ini kecil-kecil. Kenapa kecil? Kita lihat dulu. Berapa persen ini? Ayo Pak, lihat dulu. Ini diukur volumenya berapa? Cuma 7. Pokoknya di atas 10. Ini volumenya memenuhi enggak? Volume itu antara tertinggi dan terendah, itu artinya volume. Oke, memenuhi syarat. Sini 15, berarti ini bisa mulai masuk pasar. Turun, ini seller menguasai. Terus di sini terjadilah shadow bawah. Shadow bawah asumsinya adalah buyer atau pembeli. Nah, di sini tapi masih ada seller sedikit. Untuk menguasai pasar mutlak, kita harus buy stop di atasnya seller ini. Di atasnya seller ini. Nah, kita buy di sini, stop loss-nya di sini. Stop loss berapa poin? 22 poin. Take profit-nya juga 22 poin. Oke, memenuhi syarat. Berarti satu candle sudah memenuhi syarat, kita untung. Oke, yang lain lagi. Semua segmen pasar candle berlaku ya. Bagi mata uang, konseling, euro, juga Aussie, UCAD, semuanya berlaku. Dan ini prinsip dasar dan harus dipenuhi. Kalau sudah biasa membaca pasar, di semua mata uang tidak ada namanya pilihan saya spesialnya ini enggak. Kalau spesial itu menunjukkan bahwa kita hanya senang satu. Enggak, di sini peluangnya banyak. Kenapa? Pedagang itu enggak jual barang satu barang. Sampai Bapak Ibu kita ambil logikanya ya, kalau kita masuk ke agen, pernahkah agennya itu hanya jual minyak atau pernah enggak? Enggak pernah toh. Mereka bervariabel. Tujuannya apa? Biar keuntungannya banyak. Itu namanya bisa membaca golden moment di setiap pair atau mata uang. Oke? Nah, ini jelas Pak ya. Turun pembentukan candle ini, habis di sini dia turun itu warnanya merah. Kalau orang ini ngomongnya doji, kalau kita nggak usah membalikan aja, merah dibalik jadi biru. Berarti ini satu candle ini pertama kali dia turun, seller menguasai, dibalik jadi buyer. Sudah jelas, kita pindah candle ke sini buyer. Stop loss-nya sini nggak kena stop loss. Ini lagi terjadi namanya apa ini? Inside bar. Lalu kalau di sini kita buy, sudah untung di sini, ada peluang lagi inside bar di sini. Ini bar ini tidak bar merah ini atau candle merah tidak menembus bawah dan ini tidak tembus lagi di atasnya sini. Ini waktu transaksinya setelah biru naik pindah candle ke sini, dia biru juga naik, terjadilah merah tapi sedikit, terus pindah candle ke sini, terjadilah inside bar di sini, kita banyak di sini. Oke, itu sudah profit di situ. Berarti 2 kali masuk pasar. Kalau misalnya terjadi kesalahan, kan nggak semuanya sempurna. Terjadi yang namanya candle rejection. Ini sebenarnya candle rejection, Pak. Yang di reject. Ini kan turun ke sini, pindah ke sini, dia akan naik. Ya, naik warnanya biru, terus dibalik jadi warna merah. Sebenarnya kalau orang logika
logika membaca ini candle pembalikan. Tapi di sini pembalikannya gagal karena di-reject oleh buyer. Lah kalau kita sudah terlanjur sell di sini, Bapak Ibu kan kena stop loss di sini. Ya sudah dibalik aja, kita ikutin aja stop loss-nya biar kena stop loss, kita balik badan buy-nya di sini. Kalau kita sell satu, kalau nggak mau kompon ya buy satu aja, penting balikkan posisi. Gitu aja. Kalau keping agak berani, setelah kita sell satu di sini, Pak sell satu di sini, stop loss di sini. Nah, stop loss-nya buy di sini, sell di sini, sorry, stop loss-nya berapa persen? Berapa poin? 13. Dan di sini kita juga akan buy di sini, balas itu. Balas ke kerugian. Jadi ibarat seorang petinju itu Pak, kadang kan kita nggak pernah kepukul, nggak pernah rugi. Kalau rugi itu pasti, untung itu harus. Itu prinsip dasar daripada trading. Pasti rugi di trading itu, untung tapi harus. Nah ini kena rejection. Lah ini termasuk rejection. Termasuk rejection. Bukan inset bar, ini rejection. Kita kan sell di sini. Ternyata di-reject, kena stop loss, kita balik badan, ngikutin arah. Oke, berarti ketemu lagi, jadi tadi sudah 8 sekali ketemu candle yang namanya candle pembalikan yang rejection, yang digagalkan oleh buyer. Gitu artinya. Oke, sudah 9 cara, kurang satu lagi nanti. Nanti kalau terungkap satu persatu lama-lama mudah. Nah, ini candle pembalikan, dia merah dibalik jadi warna biru, berarti buyer menguasai ketika kita buy di sini. Terus kita lihat lagi. Nah, ini jelas. Ini pindah candle ke sini, dia naik dulu warna biru, dibalik jadi warna merah, berarti candle pembalikan juga. Berarti kita sell di sini, stop loss-nya di sini, take profit-nya juga di sini sesuai dengan stop loss-nya 63. Oke. Terus jelas sekali ini engulfing murni, lebih turun ke atas, lebih turun ke bawah. Kalian lebih naik ke atasnya engulfing. Ini candle bercandle. Kurang satu lagi, kita cari yang yaitu kita mau cari candle yang namanya candle harami. Harami itu istilah bahasa Jepangnya adalah ibu hamil. Berarti harus ada kakinya, terus ada bodinya. Kita mau cari candle harami. Itu sangat jarang sekali. Terus kita lihat ada nggak harami di sini? Oke, kita lihat terus. Harami sangat jarang sekali. Yang terakhir nanti Morning Star. Harami sangat jarang. Oke, tapi itu juga ada. Kita lihat candle harami. Berhenti. Ini yang namanya candle harami. Harami itu, ini bodinya, ini kakinya. Berarti kan harus unsur gini ya. Ibu hamil kan harus unsur gini. Kalau dia, ini kaki, ini body, pindah candle ke sini, merah ini pindah candle jadi warna biru, dia harus nge-break 50% daripada candle bodinya ini. Kan kalau orang hamil kan harus di sini toh. Kalau nge-break di candle 50%-nya ini sudah terbentuk yang namanya harami. Cara masuk pasarnya gimana? Setelah terbentuk candle kayak gini ini harami, pindah ke sini. Pindah candle ke sini kita buy. Stop loss-nya sini. Nah, ini sepele tapi ini sangat manjur, tapi jarang orang bisa membaca ini. Candle harami ini sangat jarang karena yang kakinya mesti ada bodinya gini. Pindah ke sini, ini kandungannya. Berarti kalau sudah mengandung, berarti tinggal melahirkan tinggal buy di sini pasti profit. Melahirkan profit tambah anak satu. Ini artinya itu harami kayak gini. Oke, sudah 10 candle. Berarti kita ulas kembali lagi, kita back ke belakang lagi, kita lihat banyak candle berapa kali. Sama semua komoditi dan mata uang semuanya sama, candle-candlenya sama. Kita lihat kalau ini namanya candle pembalikan. Habis buyer menguasai ganti seller, berarti kita sell di sini. Ini candle inset bar turun atau TNT turun naik turun, kita sellnya di sini. Terjadi lagi candle lagi galau atau pembalikan tapi merah, kita juga sell lagi di sini. Ini namanya sudah satu macam candle yaitu pembalikan, turun naik turun atau inset bar, ini pembalikan. Berarti 3 macam candle. Kita lihat lagi. Ini juga, ini pembalikan,
Ini candle break candle, ini candle break candle, ini candle break candle, ini candle break candle juga. Bukan ini pin bar. Oke, terus. Nah ini, turun ini yang gagal ini. Ini buyer yang gagal. Ini buyer yang gagal karena apa? Turun di sini dan naik biru. Ini kenapa kok gagal? Nah, itu yang jadi pertanyaannya. Kenapa kok gagal? Kan tidak semuanya 100%. Pasti ada harus yang gagal. Yang penting itu cara mengatasi kegagalannya itu. Kalau kita buy di sini, udah pakai stop loss di sini. Dari 10 kali masuk pasar, kalau cuma rugi 1 kan nggak masalah. Namanya ilmu kan tidak sempurna 100%, tapi mendekati kesempurnaan hampir 90%, tadi transaksi sukses terus. Jadi kalau gagal itu sudah biasa 1-2 kali itu biasa, namanya manusiawi. Nah ini kan turun merah jadi biru. Kita buy di sini, ternyata kok nggak naik Pak, ternyata turun. Lah ini mengalami kegagalan di sini. Ya kita pasti stop loss, baru itu evaluasi lagi. Stop lossnya cuma 21 evaluasi. Evaluasi kita buy di sini juga bisa karena balas. Itu jangan takut kalau rugi itu kita harus apa? Mundurnya bukan mundur selangkah, tapi kita berhenti dan evaluasi. Jangan mundur alon-alon kalau trading. Kalau kita mengalami kesalahan, kita diam dulu, evaluasi, maju lagi. Gitu saran saya. Oke, ini mengalami rejection atau kegagalan. Biasa gagal itu. Yang penting kan kita sudah pasang namanya stop loss di sini. Gitu. Oke. Semuanya sudah, rejection sudah dipenuhi semuanya. Sekarang kita buka sesi pertanyaan. Ayo Pak, yang mau bertanya.